Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan sehat lahir batin, diberikan karunia nikmat dan maghfirah. Amin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya dan kita seluruh. Yang terhormat Bapak Kantor Kementerian Agama yang terhormat Bapak Kasih, ibu-ibu, bapak-bapak dari Kemenag dan ibu semuanya yang hadir. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada saat ini dengan judul strategi penyampaian pesan kepada insan. Apakah Bapak dan Ibu sudah berpesan hari ini? Sudah? Kebanyakan belum menjawab. Selanjutnya belum menyapa, maka didahului dengan menyapa. Apakah sudah berpesan? Sudah? Terima kasih. Alhamdulillah. Dalam bahasa Islam atau Al-Quran, pesan itu dakwah. Apakah ibu bapak sudah berdakwah ini? Dakwah itu bisa dimaknai dengan mengajak, sini, menyuruh, sini, dan ketiga melarang. Jadi bahkan minimal di ayat yang ketiga tadi, mengajak, menyuruh, melarang. Dengan strateginya bisa melalui lisan, tulisan, lukisan, minimal tiga. Dengan lisan, seperti dalam tahapan dakwah ada tabligh, kita menyampaikan tabligh akbar kepada umat, kepada semua. Yang kedua bisa melalui tulisan. Bahkan di era digital setiap hari kita sebagai warga Kemenang tidak ada istilah saya itu kerja di kantor itu di hadapan komputer. Tetapi dengan label Kementerian Agama Kabupaten Garut, semuanya wajib menyampaikan dakwah. Sebagaimana firman Allah, wala takum minhum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran 104. Itu dasar awal kita menyampaikan pesan. Dalam hal pesan itu, apakah ada pelakunya, ada pesannya, ada yang menerima pesan, atau ada komunikator pesan dan komunikan? Bagaimana kalau saya mau berdakwah tetapi tidak memegangi? Tadi disebutkan zaman digital itu gampang saja. Saya komunikator, ini alat pesan. Ada isi pesannya. Ke siapa? Bisa disampaikan ke medsos, media sosial, kapanpun, dimanapun, bahkan kita sendiri di kamar bisa berdakwah. Misalkan mempun tali atau membuat stiker menyampaikan. Jadi setiap hari kita menyampaikan dakwah. Tidak ada istilah setiap hari kita tidak berdakwah, dikarenakan Muslim sebagai subjek dakwah menyampaikan objek dakwah, maka setiap hari berkewajiban dakwah. Misalkan saya setiap hari menyampaikan mimbar dakwah, apapun judulnya. Walaupun mimbar dakwah banyak yang menamai hal itu. Bisa mimbar dakwah, ibu dakwah, atau satu hari satu ayat, satu hari satu hadis. Di zaman ini kan bisa kita mencari kitab-kitab dan menyampaikan di status atau di status WhatsApp, WA dan lainnya. Maka kita berkewajiban untuk dakwah. Bagaimana kalau saya ditugaskan, kan saya sehari-hari di kantor membawa buku. Bisa juga dakwah pakai tek dan dakwah tak pakai tek bisa.
Dikarenakan kita sebagai warga Kementerian Agama tidak ada istilah saya staf, saya kasih, saya kepala, semuanya berkewajiban untuk dakwah, apalagi Kementerian Agama. Ikut lanjut lah, karena monolog ya, monolog. Sapara bisa juga pakai teh atau tak pakai teh. Berbeda dengan dialog. Saat ini kan bisa juga dialog. Kalau dialog materinya harus bisa dipahami semua. Kalau pakai teh tidak dipahami pun tidak apa-apa, dibaca aja. Bisa juga dakwahnya melalui goblok. Goblok blog, ke situs-situs blog. Kita menyampaikan tulisan-tulisan di blog. Bukan goblok bahasa Sunda, goblok. Blog. Bisa. Dakwah goblok. Begitu. Gitu ya. Banyak macam untuk dakwah. Bisa monolog, sapara, dialog, berkomunikasi, bisa juga goblok. Untuk tahapannya atau tahapan dakwahnya kita bisa di tablik, tahapannya bisa tablik atau taklim pembentukan. Saya tidak bisa menyampaikan secara lisan, bisa juga taklim, mendirikan lembaga pendidikan. Kita menyampaikan idenya apa di lembaga pendidikan itu. Kita sebarkan lagi ke ustaz-ustaznya. Jadi banyak cara untuk berdakwah. Tidak hanya lisan, tulisan, bisa juga lukisan. Saya pernah membuat status cucu yang sedang sujudnya bari nongeng. Rajinlah bersujud kepada Allah. Ada pesan bukannya, ada hiburannya. Dikarenakan yang di fotonya itu anak-anak kecil, wajar kan bersujudnya tidak wajar seperti kita. Tapi ada pesan-pesan indah dengan lukisan-lukisan. Misalkan mau menimbangkan tentang kebersihan. Kita foto alam, lingkungan atau di sekitar dengan tong sampah. Anda dompatu minal iman. Pesan singkat, tetapi itu dakwah. Tapi tetap kita harus punya modalitasnya dalam menyampaikan pesan. Kenapa harus punya modalitas? Harus punya. Dikarenakan yang ada di sini tidak sama semuanya. Di antara modalitas menyampaikan pesan, yang pertama visual. Kalau visual, saya kirim ke grup, ini baca. Jamaah tidak akan paham dikarenakan tidak membaca. Jadi modalitas yang pertama visual, misalkan di layar dibaca. Yang kedua audio visual. Saat ini kan audio yang direkam pendengaran. Kalau untuk anak-anak tahfidz bisa juga hafal 1 juz, hafal 2 juz, disuruh baca tidak bisa, dikarenakan orang audio visual. Saat ini saya menerangkan tentang audio visual, dikarenakan yang bisa dipahami dari materi yang awal sampai saat ini dikarenakan didengarkan. Mungkin ibu-ibu yang audio visual tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Karena pendengarannya tidak langsung materi menempel di pendengarannya. Ada juga kinestetik dengan gerakan-gerakannya. Contoh itu dakwah ke tingkatannya, kan ada tingkatan anak-anak, remaja, dewasa. Ada itu dakwah ke anak-anak seperti apa? Contohnya untuk menanamkan ketauhidan dengan pesan singkat, Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah, bukan Tuhan saya. Itu dapat anak-anak pesan tauhid. Pertama audio visual didengarkan, yang kedua dengan gerakan, dengan kinestetik sambil lari-lari. Daripada akhirnya balon doa dari dor, lebih baik Tuhan saya. Tadi pesan-pesan tauhid. Walaupun anak itu tidak diajarkan qul huwallahu ahad dengan nyanyi-nyanyi sambil lari-lari. Untuk anak dewasa
tingkatan pesannya, bahkan bisa diidentifikasi di wilayah lingkungannya, apakah orang itu di lingkungan pendidikan atau di luar lingkungan pendidikan. Selanjutnya tentang kegiatan, dikarenakan waktu ya, ada kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah kita, kegiatan pesan itu pertama tahwil jahalah ila ma'rifah, merubah kebodohan kepada pengetahuan. Cukuplah asal tahu, walaupun tidak tempe. Asal tahu, ketahui, cukup membaca. Apakah kita mau melangkah ke tahapan yang kedua? Tahwil ma'rifah ila merubah dari pengetahuan kepada pemikiran. Setelah mengetahui bahwa kita itu wajib dakwah, apa manfaatnya? Kita pikirkan. Bukan hanya berpikir, lain lagi kita apa aja kegiatan yang selanjutnya. Tahwil fikra dalam harokat. Setelah berpikir untung ruginya ketika kita menyampaikan dakwah, maka harus ada harokat, ada kegiatan, ada aplikasi, ada kegiatan, ada aktivitas. Di menyapa bahwa kita wajib berdakwah, maka nanti kita akan melakukan dakwah, apakah melalui lisan, tulisan, atau lukisan. Setelah itu tahwil harokah ya natijah. Kalau ini terus berdakwah, kebanyakan kan hanya tahwil jahalah ila ma'rifah, hanya mengetahui, tidak sampai ke fikroh harokah, kemudian natijah ada hasil. Setelah tahwil natijah ila madrotil keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya ini kita ingin meraih madrotilah. Itu strategi pesan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tetap kita bersemangat dalam berpesan, bersemangat dalam berdakwah. Silakan namai apa pesan kita agar punya ciri khas. Seperti saya di dakwah atau mutiara pagi atau apapun, silakan dikarenakan kita memberikan pesan seperti tadi, wal aku minum mati yaduna ila qalil wa yaquluna bil ma'ruf wa yaduna lil munkar wa ulaika humul muflihun. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan pesan-pesan penting tentang tugas dan peranan kita sebagai ASN di Kementerian Agama, yang memang tugas utama kita itu seperti yang digambarkan adalah berdakwah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baiknya dari Allah, kesalahannya kesalahan kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pembawa acara kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.